Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Alfa Gabriela de Fatima Soares, mahasiswa semester 1 kelas C dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 2103020109. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar dari Profesor Dr. Sujono Sukanto untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita ke video pembahasannya. Bab pertama, pendahuluan, bagian A, ilmu pengetahuan dan sosiologi. Yang pertama, ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ciri utamanya yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yang kedua sosiologi bersifat teoretis, yang ketiga sosiologi bersifat kumulatif, dan yang terakhir sosiologi bersifat non-etnis. Manfaat ilmu-ilmu sosial dan hubungan antara ilmu-ilmu sosial dengan sosiologi yaitu yang pertama, adanya suatu terminologi umum yang menyeragamkan berbagai disiplin perilaku. Yang kedua, suatu teknik penelitian terhadap organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Yang ketiga, suatu pendekatan sintetis yang meniadakan analisis fragmentaris dalam rangka hubungan internal antara bagian-bagian yang tidak dapat diteliti di luar konteks yang menyeluruh. Yang keempat, suatu sudut pandang yang memungkinkan analisis terhadap masalah-masalah sosiologi dasar. Dan yang terakhir, penelitian yang lebih banyak tertuju pada hubungan dari bagian-bagian dengan tekanan pada proses dan kemungkinannya terjadi perubahan. Kedua, definisi sosiologi dan sifat hakikatnya. Definisi sosiologi menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Peter Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari satu, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Yang kedua, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Dan yang ketiga, ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. Menurut Rocek dan Warren mengemukakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompoknya. Menurut J.A.A. Van Dorn dan C.J. Lammers berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat labil. Menurut Selo Soderman dan Soleiman Somardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Yang ketiga, objek sosiologi. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Masyarakat mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup bersamaan. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dan yang terakhir, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Bagian B, metode-metode dalam sosiologi. Metode-metode yang digunakan dalam sosiologi sebagai berikut. Yang pertama, metode kualitatif mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran lain yang bersifat eksak. Yang kedua, metode historis menggunakan analisis atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Yang ketiga, metode komparatif mementingkan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan serta sebabnya. Yang keempat, metode studi kasus bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, metode kuantitatif mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dengan mempergunakan ilmu pasti atau matematik. Metode-metode sosiologi tersebut bersifat saling melengkapi dan para ahli sosiologi sering menggunakan lebih dari satu metode untuk menyelidiki objeknya. Bagian C, perkembangan sosiologi di Indonesia. Perkembangan sosiologi di Indonesia ditandai dengan ciri-ciri bahwa pada mulanya sosiologi hanya dianggap sebagai ilmu pembantu belaka bagi ilmu-ilmu lainnya. Dengan kata lain, sosiologi pada waktu itu belum dianggap cukup penting dan cukup dewasa untuk mempelajari dan dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan. Terlepas dari ilmu pengetahuan lainnya, dengan timbulnya perguruan-perguruan tinggi dan kesadaran bahwa sosiologi sangat penting dan menelaah masyarakat Indonesia yang sedang berkembang ini, maka sosiologi menempati tempat yang penting dalam daftar kuliah perguruan tinggi.
Bab kedua, proses sosial dan interaksi sosial. Bagian A, syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, adanya kontak sosial, dan yang kedua, adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berlanjut dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama antar orang per orang, yang kedua antar orang per orang dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, dan yang ketiga antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Bagian B, bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama atau cooperation, persaingan atau competition, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian atau konflik. Menurut Gilin dan Gilin, ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibatnya interaksi sosial itu. Yang pertama, proses yang asosiatif, yang terbagi ke dalam 3 bentuk khusus lagi, yakni yang pertama akomodasi, yang kedua asimilasi, dan yang ketiga akulturasi. Yang kedua, proses yang disosiatif, yang mencakup A, persaingan, dan B, persaingan yang meliputi kontroversi dan pertentangan atau pertikaian atau konflik. Menurut Kimball Young, bentuk-bentuk proses sosial ialah yang pertama oposisi atau opposition yang mencakup persaingan dan pertentangan atau pertikaian, yang kedua kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi, dan yang ketiga diferensiasi atau differentiation menghasilkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Bab ketiga tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Bagian A, pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Bagian B, tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan beberapa sudut atau atas dasar pembagian kriteria ukuran. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial adalah dasar kerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar pekerjaan dan kedudukan. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya atau tidak bersifat relatif dan tergantung pada situasi sosial tertentu. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggotanya saling mengenal, contohnya keluarga, teman, sepermainan, dan lain-lain. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng, contohnya hubungan kontak jual beli. Yang kelima, paguyuban dan patembayan. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal, dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga. Patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek, contohnya ikatan antara perdagangan. Yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama, contohnya organisasi. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali, contohnya klik. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang atau bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Contohnya kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan sama namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Bagian C, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Bermacam-macam bentuk kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam 2 golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan
pada waktu bersamaan, sedangkan publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicara pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Bagian D, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat setempat, istilah komuni dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat dapat digunakan 4 kriteria yang saling berpautan, yaitu yang pertama, jumlah penduduk, yang kedua, luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, yang ketiga, fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, dan yang terakhir, organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Yang ketiga, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan adalah suatu masyarakat mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tidak tentu jumlah penduduknya. Bagian E, kelompok-kelompok kecil. Small group adalah suatu kelompok teoretis terdiri paling sedikit dari 2 orang yang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Bagian F, dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam setiap kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat, ada pula yang secara cepat. Di dalam dinamika kelompok mungkin terjadi antagonisme antara kelompok. Bab keempat, kebudayaan dan masyarakat. Bagian A, unsur-unsur kebudayaan. Melville J. Herskovits mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu yang pertama alat-alat teknologi, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga keluarga, dan yang terakhir kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekitarnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Dan yang terakhir, organisasi kekuatan. Unsur kebudayaan dianggap sebagai kultural universal, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, religius. Bagian B, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Bagian C, sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan yang diizinkan. Bagian D, kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian merupakan organisasi faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian yaitu yang pertama, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yang kedua, cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. Yang ketiga, kebudayaan khusus atas dasar agama. Dan yang terakhir, kebudayaan berdasarkan profesi. Bagian E, gerakan kebudayaan. Akulturasi merupakan salah satu contoh gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi adalah yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima. Yang ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur yang baru. Yang keempat, ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut. Bab kelima, lembaga kemasyarakatan. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertiannya itu. Yang pertama, cara, menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Yang kedua, kebiasaan, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara.
Yang ketiga, tata kelakuan merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Dan yang terakhir, adat istiadat, tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Kedua, sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial sering kali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintahan beserta aparaturnya. Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat A. Preventif, merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. B. Represif, merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yaitu yang pertama, mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Keempat, menimbulkan rasa takut. Dan yang terakhir, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Bagian A, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum. 3 di antaranya. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu dan sebagainya. Bagian B, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, dari sudut perkembangan ada 2 tipe, yaitu yang pertama, creative institutions, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, enacted institution, merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. 2, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat ada 2 tipe, yakni yang pertama, basic institution, dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. B, subsidiary institution, dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Dari sudut penerimaan masyarakat terdapat 2 tipe, yaitu A, approved social sanctioned institution, adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. B, unsanctioned institution, merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat walaupun masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. 4, dari sudut penyebaran dibagi menjadi 2, yaitu general institution, merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia, dan restricted institution merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia. 5, dari sudut fungsinya terdapat 2 tipe, yaitu operative institution, lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Regulative institution, lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Bagian C, cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam 1, analisis secara historis, bertujuan untuk meneliti timbul dan perkembangan atau lembaga masyarakat tertentu. Yang kedua, analisis kooperatif, bertujuan menelaah suatu lembaga masyarakat tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Yang ketiga, analisis fungsional, bertujuan menyelidik dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Bagian D, conformity dan deviation. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity dan definition. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Definition yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Bab yang ke-6, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Bagian A, terjadi lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya
atau dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti. Yang pertama, distribusi hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan. Yang kedua, sistem pertanggaan yang dicirikan oleh para warga masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Yang kelima, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Yang terakhir, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. B. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup dan dapat terbuka. Yang bersifat tertutup tidak membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, dan terbuka yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Bagian C, kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial adalah orang atau keluarga yang sadar atas kedudukannya di dalam suatu lapisan. Kedudukan mereka itu diketahui serta diikuti oleh masyarakat umum. Beberapa pendapat tentang kasus kelas antara lain, yang pertama, Kurt B. Mayer, istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan kehormatan masyarakat dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Bagian D, dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang bisa dipakai untuk menggolongkan anggota kemasyarakatan ke dalam lapisan-lapisan adalah: 1. Ukuran kekayaan, yang kedua ukuran keumatan, yang ketiga ukuran kekuasaan, yang keempat ukuran ilmu pengetahuan. Bagian E, unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan dan peran. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, pertisedaian, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Lalu peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Bagian F, lapisan yang sengaja disusun. Chester F. Bernard membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Akan tetapi dikatakan olehnya bahwa faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan di dalamnya, di dalam masyarakat luas di mana organisasi-organisasi itu berada. Bagian G, mobilitas sosial. Yang pertama, pengertian umum dan jenis-jenis gerak sosial. Gerak sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial ada dua macam, yaitu gerak sosial horizontal, yaitu peralihan individu dari suatu kelompok sosial lainnya yang sederajat, dan gerak sosial vertikal, yaitu perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Yang kedua, tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiologi meneliti gerak sosial untuk mendapatkan ketergantungan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Yang ketiga, beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Yang pertama, hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem lapisan mutlak tertutup. Yang kedua, tidak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebasnya. Yang ketiga, gerak sosial vertikal yang umum berperilaku bagi semua masyarakat. Yang keempat, gerak sosial vertikal disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan. Dan yang terakhir, berdasarkan bahan-bahan sejarah khususnya dalam gerak sosial vertikal yang disebabkan faktor-faktor ekonomis, politik, dan pekerjaan yang berbeda. Bagian yang keempat, saluran gerak sosial vertikal. Saluran gerak vertikal yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran penting dalam gerak sosial vertikal. Bagian H, perlunya sistem lapisan masyarakat. Masyarakat menghadapi dua persoalannya, itu yang pertama, menempatkan individu-individu tersebut, dan yang kedua, mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya.
Ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan dan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta perannya. Bab yang ke-7, kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Bagian A, hakikat kekuasaan dan sumbernya. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan. Max Weber mengatakan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat dan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Bagian B, unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antar kelompok mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan yang terakhir pemujaan. Saluran kekuasaan antara lain yang pertama saluran militer, kedua saluran ekonomi, ketiga saluran politik, keempat saluran tradisi, dan yang kelima saluran ideologi dan lain-lain. Bagian C, cara-cara mempertahankan kekuasaan. Cara-cara atau usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan antara lain, yang pertama dengan jalan meninggalkan segenap peraturan-peraturan lama, yang kedua mengadakan sistem-sistem kepercayaan, ketiga pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik, dan yang terakhir mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Cara untuk memperkuat kedudukan penguasa dapat menempuh jalan sebagai berikut. Yang pertama, menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, penguasaan bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan dengan paksa dan kekerasan. Bagian D, beberapa bentuk lapisan kekuasaan. Menurut McIver ada 3 pola umum sistem lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu 1. Tipe kasta adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Yang kedua, tipe oligarkis, kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan partai politik yang mempunyai kekuasaan yang menentukan. Dan yang ketiga, tipe demokratis, kekuasaan yang tidak mementingkan kelahiran seseorang, yang terpenting adalah kemampuan dan faktor keberuntungan. Bagian E, wewenang. Menurut Max Weber, wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan mengenai persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan. Wewenang ada 3 macam, yaitu yang pertama wewenang karismatik, kedua wewenang tradisional, dan yang ketiga wewenang rasional atau legal. Bagian F, kepemimpinan atau leadership. Yang pertama, umum. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan adalah yang bersifat resmi, yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam satu jabatan. Yang kedua, perkembangan kepemimpinan dan sifat-sifat seorang pemimpin. Menurut mitologi Indonesia, kepemimpinan yang baik tersimpul dalam Astra Baratayang pada pokok menggambarkan sifat-sifat dan kepribadian dari 8 dewa. Yang ketiga, kepemimpinan menurut ajaran tradisional. Ajaran-ajaran tradisional misalnya di Jawa menggambarkan tugas pemimpin melalui pepatah yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut. Di muka memberi tauladan, di tengah membangun semangat, dari belakang memberi pengaruh. Seorang pemimpin diharapkan dapat menempati ketiga kedudukan tersebut, yaitu sebagai pemimpin di muka, pemimpin di tengah-tengah, dan sebagai pemimpin di belakang. Yang keempat, standar-standar kepemimpinan yang dianggap efektif. Kepemimpinan seseorang harus mempunyai kesandaran-sandaran kemasyarakatan atau sosial basic, yaitu kepemimpinan yang erat hubungannya dengan susunan masyarakat. Kekuatan kepemimpinan juga ditentukan oleh suatu lapangan kehidupan masyarakat yang pada suatu saat mendapat perhatian khusus dari masyarakat yang disebut cultural focus. Kelima, tugas dan metode. Yang pertama, memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pemegang bagi para pengikut-pengikutnya. Yang kedua, mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya. Yang ketiga, bertindak sebagai wakil kelompok kepala dunia di luar kelompok yang dipimpin. Suatu pemimpin dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan berbagai cara. Cara tersebut lazimnya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori sebagai berikut: cara otoriter, demokratis, dan bebas. Bab ke-8, perubahan sosiologi dan kebudayaan. Bagian A, pembatasan pengertian. Yang pertama, definisi.
Menurut Makler, perubahan sosial dikatanya sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. 2. Teori-teori perubahan sosial. Teori yang berkaitan dengan arah perubahan sosial telah diringkas Moore dalam bentuk diagram sederhana. Bagian B, hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Hal itu mengakibatkan bahwa garis pemisah dalam kenyataan hidup antara perubahan sosial dan kebudayaan lebih sukar lagi untuk ditegaskan. Bagian C, beberapa bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Bentuk-bentuk perubahan yaitu yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Dan yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau perubahan direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan. Bagian E, faktor-faktor yang mengaruhi jalannya proses perubahan. 1. Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 2. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan. Pertama, kurangnya hubungan dan masyarakat-masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Dan yang terakhir, sikap masyarakat yang tradisional. Bagian F, proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Yang kedua, saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Dan yang ketiga, disorganisasi dan reorganisasi. Bagian G, arah perubahan. Arah atau gerak perubahan adalah bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu, mungkin perubahan bergerak kepada sesuatu bentuk yang sama sekali baru, atau mungkin pula bergerak ke arah satu bentuk yang sudah ada dalam waktunya yang lampau. Bagian H, modernisasi. Di dalam proses modernisasi tercakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau postmodern dalam artian teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politik yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Syarat modernisasi: yang pertama, cara berpikir yang ilmiah. 2. Sistem administrasi negara yang baik. 3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. Yang keempat, penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi. Dan yang keenam, sentralisasi wewenang dan pelaksanaan social planning. Bab ke-9, masalah sosial dan manfaat sosiologi. Bagian A, masalah sosial, batas dan pengertian. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Bagian B, klasifikasi masalah sosial dan sebabnya. Klasifikasi masalah sosial berdasarkan sumber-sumbernya, yaitu yang pertama ekonomis, kedua biologis, 3 biopsikologis, dan terakhir kebudayaan. Klasifikasi yang berbeda mengadakan penggolongan atas dasar kepincangan dalam warisan fisik, warisan biologis, warisan sosial, dan kebijakan sosial. Bagian C, ukuran-ukuran sosiologis terhadap masalah sosial. Yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara ukuran atau nilai sosial dalam kenyataan atau tindakan sosial. Yang kedua, sumber sosial dari masalah sosial, yaitu merupakan akibat dari suatu gejala sosial atau bukan yang menyebabkan masalah sosial. Contohnya, gagal panen bukan gejala sosial tapi masalah sosial. Ketiga, pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan gejala sosial atau tidak tergantung dari karakteristik masyarakat. 4. Manifest social problems dan latent social problems. Kelima, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Keenam, sistem nilai dan dapatnya suatu masalah sosial diperbaiki. Bagian D, beberapa masalah sosial penting. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kejahatan. Yang ketiga, di organisasi keluarga. Bagian E, pemecahan masalah sosial. Ada metode-metode dalam pemecahan masalah, yaitu metode yang bersifat preventif dan represif. Metode preventif lebih sulit dilaksanakan karena harus didasarkan pada penelitian yang mendalam. Sedangkan metode represif lebih banyak digunakan, artinya setelah suatu gejala dapat dipastikan sebagai masalah sosial, baru diambil tindakan untuk mengatasinya. Bagian F, perencanaan sosial. Menurut sosiologi, suatu perencanaan sosial harus didasarkan pada pengertian mendalam tentang bagaimana kebudayaan berkembang
dari taraf yang rendah ke taraf yang modern dan kompleks di mana dikenal industri peradaban kota. Menurut Cockburn dan Nikoff, prasyarat suatu perencanaan sosial yang efektif adalah yang pertama, adanya unsur modern dalam masyarakat yang mencakup suatu sistem ekonomi di mana telah dipergunakan uang, urbanisasi yang teratur, intelijensia di bidang teknik, ilmu pengetahuan, dan suatu sistem administrasi yang baik. Dua, adanya sistem pengumpulan keterangan dan analisis yang baik. Yang ketiga, terdapat sikap publik yang baik terhadap usaha-usaha perencanaan sosial. Dan yang terakhir, adanya pimpinan ekonomis dan politik yang progresif. Bagian G, tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Yang pertama, Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Yang kedua, Herbert Spencer dari 1820 sampai 1903. Yang ketiga, Emile Durkheim dari 1858 sampai 1917. Lalu Max Weber. Yang kelima, Charles Horton Coley dari 1864 sampai 1929. George Simmel dari 1858 sampai 1918. Bagian H, manfaat penelitian sosiologi bagi pembangunan. Yang pertama, pola interaksi sosial. Yang kedua, kelompok-kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan yang berintikan pada nilai-nilai. Yang keempat, lembaga-lembaga sosial. Yang terakhir, stratifikasi sosial. Bab yang ke-10, penutup. Bagian A, keterkaitan public speaking dengan sosiologi komunikasi. Public speaking atau berbicara pada umum merupakan suatu kegiatan yang berintikan pada interaksi sosial. Seseorang pembicara di muka umum punya kemampuan diantaranya yang pertama, menyajikan dengan bahasa yang sederhana tetapi benar. Yang kedua, menyajikan bahan secara sistematis. Yang ketiga, menguasai bahan yang disajikan dengan baik. Yang keempat, memberikan contoh-contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan khalayak serta merata dan cepat. Yang keenam, tidak menimbulkan ketegangan. Dan yang ketujuh, membentuk opini yang positif. 8, berdiskusi dengan lancar. Ke-9, membimbing khalayak ke arah kemampuan. Yang terakhir, mengakui keterbatasan pengetahuannya. Bagian yang B, dampak pada sistem sosial budaya. Secara etimologis, dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Oleh karena itu, dampak pada sistem sosiologi budaya diartikan sebagai pelanggaran terhadap sistem sosial budaya. Hal itu berarti bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu terjadi masalah yang mengganggu berfungsinya sistem sosial budaya tersebut. Bagian C, tinjauan sosiologis mengenai lingkungan anak dan remaja yang menjunjung tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi anak. Suatu tinjauan sosiologis berarti sorotan yang didasarkan pada hubungan antar manusia, hubungan antar kelompok, serta hubungan manusia dengan kelompok yang disebut dengan interaksi sosial. Di dalam interaksi sosial yang melibatkan anak dan remaja terjadi proses sosialisasi. Lingkungan yang mempengaruhi tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi anak dan remaja antara lain yang pertama, orang tua, saudara, dan kerabat dekat. Kedua, kelompok sepermainan. Yang terakhir, kelompok pendidikan atau sekolah. Orang tua sebenarnya merupakan kunci motivasi dan keberhasilan studi anak dan remaja. Keberhasilan orang tua di dalam menunjang motivasi dan keberhasilan studi terletak pada eratnya hubungan antar anak-anaknya. Jadi sekian hasil review saya untuk buku Sosiologi Suatu Pengantar dari Profesor Dr. Sujono Sukanto untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pengantar Ilmu Sosiologi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda. Maaf jika saya ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.